Halo, namaku Renata Jayanti, bisa dipanggil Re. Aku adalah anak ketiga dari 7 bersaudara, berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ayahku adalah seorang pedagang bakso yang cukup laris. Semasa aku SMA, barang-barang yang kuinginkan pasti akan langsung dibelikan oleh kedua orang tuaku. Namun, semua itu mulai berubah sejak kedua orang tuaku meminjam uang di bank sebesar 250 juta dengan menyerahkan sertifikat rumah kami saat itu. Kupikir hal ini akan baik-baik saja karena bisnis bakso ayahku cukuplah laku. Namun, kenyataan berkata lain. Inilah awal mula titik hidupku sebenarnya berubah. Kondisi dari kakekku yang kala itu jatuh sakit dan mewajibkan kedua orang tuaku harus tinggal di kampung halamannya untuk merawat kakekku yang sakit keras. Selama 2-3 bulan pun, aku dan keempat adik-adikku harus menumpang tinggal di rumah suami dari kakak pertamaku. Dan pada saat yang sama pun, kakak keduaku sedang mengambil kursus menjahit di Surabaya. Pada saat itu, kami tidak mengira bahwa hidup kami akan berbalik. Bisnis yang menjadi sumber penghasilan keluargaku terus berkurang pengunjungnya hari demi hari. Hal ini akhirnya membuat kedua orang tuaku harus berhutang sana-sini hanya untuk membayar hutang yang kian hari makin tak ada habisnya. Setelah lulus SMA, aku memiliki cita-cita berkuliah dengan usahaku sendiri, dan pilihanku adalah mengikuti tes IPDN. Pikirku pada saat itu, hal ini bisa meringankan beban orang tuaku. Pengumuman kelulusan IPDN pun keluar. Ini membuatku sangat bahagia karena aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Namun, kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama. Seminggu kemudian, tepatnya pada hari Selasa, aku terkena kasus penipuan. Hal ini membuatku harus membayar uang yang nominalnya tidaklah sedikit, bahkan menyentuh angka belasan juta. Terpaksa uang orang tuaku untuk kembali ke rumah pun habis untuk membayar hutang. Hal ini makin diperparah karena hasil tes IPDN-ku di tahap tes psikologi ternyata tidak lolos. Mau bagaimana hidupku setelah ini? Bagaimana? Bagaimana hutang keluargaku? Bagaimana masa depanku? Bagaimana? Bagaimana? Kenapa tidak aku mati saja? Kenapa? Dengan suasana yang bercampur aduk di dalam hatiku, tumbuh setiap hitungan detik. Sampai di mana aku mengantarkan orderan dan bertemu seorang teman yang menawarkanku berkuliah di Tanjung Selor. Kedua orang tuaku pun setuju dengan hal ini, dan aku akhirnya bisa berkuliah. Di saat ini kondisiku sudah mulai membaik dan aku sedikit berdamai dengan diriku sendiri. Walau keadaan keuangan keluargaku belumlah sepenuhnya pulih. Karena belum ada banyak tugas, aku akhirnya memutuskan mengajari anak-anak SD. Karena kondisi keluargaku tak kunjung membaik, ayahku pun memutuskan untuk berjualan bakso dan soto dengan gerobak. Dengan hasil yang sangat jauh untuk sedikit melunasi hutang keluargaku. Banyak cara aku lakukan sehingga menjual cireng via online dan memberikan sebagian gajiku mengajar anak-anak SD hanya untuk melunasi hutang. Seusai lebaran, keadaan keluarga pun mulai berubah. Ayahku mencoba peruntukan dengan menjual pentol rebus yang omsetnya kurang lebih 1 juta. Walau itu masih hitungan kotor,
Namun hal ini sedikit membantuku dan keluargaku untuk melunasi hutang-hutangku. Di sini aku ingin berpesan, kita harus tetap bersabar dan jangan menyerah menghadapi berbagai situasi, walaupun yang tersulit sekalipun. Ingat, kita ada Tuhan yang akan selalu membantu kita. Karena cobaan yang kita hadapi memang ditakdirkan untuk kita, sebab Tuhan tahu kemampuan kita dalam menghadapinya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya.